나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Amila Depsi, NIM 217010036, kelas 7A Gabungan Keuangan Prodi Manajemen Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Nah, jadi video presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko dan Investasi yang diampu oleh Bapak Dio Rimbano, SE, MSI. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang saham, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui definisi dari saham itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saham? Adalah sebuah bukti kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan saham seseorang di dalam perusahaan, maka semakin besar pula kekuasaannya di dalam perusahaan tersebut. Untuk memahami lebih jelas tentang definisi yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran. Misalkan investor menjadi pemilik 30% saham di perusahaan makanan. Hal itu berarti 30% perusahaan tersebut menjadi milik investor, yang secara otomatis jika perusahaan tersebut berkembang dan mendapatkan keuntungan, maka sebanyak 30% keuntungan tersebut menjadi milik investor juga. Jika dianalogikan dengan satu loyang pizza yang dianggap sebagai keseluruhan saham perusahaan, jika investor membeli saham sebesar 30%, maka potongan pizza yang kecil adalah milik investor dan menjadi bagian atau hak seorang investor secara pribadi. Saat ini juga kita kerap mendengar ada orang-orang yang menjual saham, membeli saham, dan melakukan trading saham. Nah, dari hal itu timbullah sebuah pertanyaan, mengapa sih saham diperdagangkan dan orang tertarik untuk melakukan transaksi saham khususnya para investor? Perlu diperjelas lagi bahwa saham itu memiliki sebuah nilai atau harga. Ada yang harganya tinggi dan juga ada yang harganya rendah. Semua itu tergantung dari nilai perusahaan itu sendiri. Hampir sama dengan makanan, di sebuah toko kita kerap menjumpai sebuah makanan dengan porsi besar dijual dengan harga mahal. Begitu pula sebaliknya, makanan dengan porsi kecil dijual dengan harga murah. Hal itu berlaku juga untuk transaksi saham. Saham dengan jumlah besar akan dijual dengan harga tinggi, dan saham dengan jumlah kecil dijual perusahaan dengan harga relatif rendah. Namun di samping itu, tentu saja banyak faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya harga saham di sebuah perusahaan. Jika kita analogikan lagi, di sebuah restoran kita kerap menjumpai sebuah makanan dengan porsi kecil namun dijual dengan harga yang mahal. Biasanya penyebab hal itu adalah karena kualitas, rasa, lokasi restoran, kenyamanan tempat, serta peranan chef terkenal yang memasak makanan tersebut. Itu berlaku juga untuk saham. Beberapa faktor lain yang menyebabkan tinggi rendahnya harga saham antara lain sebagai berikut. 1. Siapa CEO-nya? Karena jika CEO-nya adalah orang terkenal, maka harga saham cenderung tinggi. 2. Kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana cash flow-nya, serta bagaimana kondisi finansialnya. Yang ketiga adalah bisnis yang sustainable, artinya mampukah bisnis tersebut bertahan dalam segala kondisi, bahkan kondisi tersulit sekalipun. Yang keempat, tidak adanya rumor buruk, karena biasanya kemunculan rumor-rumor yang buruk tentu saja akan merusak citra dan nama perusahaan itu sendiri. Nah, jika dijelaskan secara rinci, sebenarnya masih banyak lagi faktor lain yang menyebabkan tinggi rendahnya harga saham di sebuah perusahaan. Namun intinya adalah semakin bagus kondisi perusahaan, maka semakin tinggi juga harga sahamnya, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya harga saham. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya yang masih belum terjawab. Mengapa sih orang tertarik untuk melakukan transaksi saham serta melakukan jual beli? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Misalkan sebuah perusahaan makanan menjual saham dan kemudian saham tersebut dibeli oleh seorang investor, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan mendapatkan uang dan sang investor akan mengeluarkan uang. Nah, nantinya uang dari hasil penjualan saham tersebutlah yang digunakan untuk melakukan pengembangan perusahaan tersebut. Pengembangan perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menambah menu produk yang dijual atau dengan cara membuka cabang di daerah baru, misalkan di luar negeri, dengan kualitas dan pelayanan lebih baik sehingga nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak.
Itu tadi adalah alasan mengapa orang tertarik untuk melakukan transaksi saham. Namun hal itu dilihat dari sisi keuntungan bagi perusahaan. Lalu, apakah untungnya bagi si pembeli saham? Seperti yang sudah saya jelaskan, jika perusahaan mendapatkan untung dan berkembang menjadi lebih baik, maka secara otomatis keuntungan yang diperoleh investor juga semakin besar. Mengapa demikian? Karena perlu diingat, seorang investor yang telah membeli saham, maka secara otomatis dia menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi jika perusahaannya untung, maka uang yang diterima investor juga menjadi lebih banyak, dan berlaku sebaliknya. Jika perusahaan rugi, maka uang yang diperoleh oleh investor menjadi sedikit. Misalkan di sini kita membeli sebuah handphone dengan harga awal 5 juta, kemudian rusak dan kita jual, maka secara otomatis harganya akan menurun dan menjadi lebih murah. Pun demikian, perusahaan yang mengalami penurunan, maka secara otomatis keuntungan dan harga saham perusahaan tersebut akan menurun. Jadi, permainan saham itu ibarat kita membeli barang, namun bedanya saham memiliki nilai yang bisa naik atau turun. Banyak argumen yang menyatakan bahwa main saham itu beresiko. Argumen tersebut juga ada benarnya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi perusahaan di masa yang akan datang, apakah akan untung atau malah justru merugi. Maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Dan jangan sampai hal itu membuat kita takut untuk melakukan transaksi saham. Sebelum kita mulai untuk melakukan transaksi saham, alangkah lebih baiknya jika kita mempelajari dahulu ilmu dasar tentang saham, terutama memperdalam pengetahuan tentang analisisnya. Kita harus pandai untuk melakukan analisis tentang bagaimana kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan bagaimana kondisi perusahaan di masa sekarang. Banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan sebelum kita melakukan investasi saham di sebuah sekuritas, seperti harus mengetahui dan mengenali jenis-jenis saham, memikirkan strategi investasi, dan memahami resiko yang mungkin muncul. Nah, setelah mengetahui dasar-dasar dan ilmunya, selanjutnya kita pasti tertarik untuk belajar bertransaksi saham. Lalu bagaimanakah caranya? Berikut adalah langkah-langkah atau cara bermain saham bagi pemula. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara menyiapkan dana dingin. Para investor pemula disarankan menyiapkan modal bermain saham dari dana pribadi atau dana yang tidak terpakai dan disebut juga dengan uang dingin. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan membuka rekening efek. Rekening efek adalah rekening transaksi jual dan transaksi beli efek yang dibayarkan atau diterima tunai saat jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah melakukan transaksi saham. Untuk melakukan transaksi saham, investor harus menyiapkan dana sesuai harga saham serta membayar biaya transaksi pada perusahaan sekuritas. Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah bermain saham. Perusahaan sekuritas juga menyediakan sarana transaksi saham online yang bisa diakses melalui desktop atau smartphone sehingga memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Sebagai informasi tambahan bagi yang ingin belajar melakukan transaksi saham, sekarang membeli saham tidak perlu membutuhkan modal besar karena ada beberapa sekuritas yang mengizinkan membuka akun saham hanya dengan menggunakan modal Rp100.000. Sangat mudah dan terjangkau bagi pemula yang ingin belajar saham. Ini adalah daftar perusahaannya. Yang pertama adalah Sinarma Sekuritas, yang kedua Indo Premier Sekuritas, yang ketiga Trimega Sekuritas, dan yang keempat adalah RHB Sekuritas Indonesia. Oke, jadi segitu saja materi yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 전 말하지 못했어 다만 너를 좋아했어